Ikhwani fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sedikit saya akan mengupas bab mengenai kematian, di mana setiap dari kita, cepat atau lambat, sehat atau sakit, tua atau muda, siap atau tidak siap, kita pasti akan menemukan yang namanya kematian. Kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Karena kematian itu adalah pintu kita untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Kematian adalah suatu pintu yang mana setiap manusia pasti akan memasukinya. Artinya, apa bekal kita untuk menghadapi kematian kita? Apa yang kita persiapkan ketika nanti kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yutsba'ul mayit thalatha. Mayit, jenazah kita. Kelak nanti ketika kita meninggal dunia akan disertai dengan 3 hal yang akan mengikuti kita. Yang pertama yang akan mengikuti kita adalah ahluhu, keluarga kita. Ketika kita meninggal dunia, menuju ke tempat pemakaman kita, menuju ke TPU, kober bahasa kitanya, kita masih diikuti oleh keluarga kita. Istri kita masih mengikuti, anak-anak kita masih ikut kepada kita, tetangga kita, jamaah kita, teman kantor kita, masih ikut kita untuk menuju tempat pemakaman kita. Ahluhu. Yang kedua, yang masih mengikuti kita adalah wamaluhu, dan harta kita. Harta kita masih mengikuti kita. Kita punya mobil, masih dibawa ke tempat pemakaman kita. Kita masih punya motor, dibawa ke tempat pemakaman kita. Ahluhu wa ma'luhu. Yang ketiga, yang mengikuti kita adalah amaluhu. Amal ibadah kita. Amal ibadah kita, itu kelak nanti masih mengikuti kita. Mengikuti kita tiga-tiganya itu. Harta ngikutin, keluarga ngikutin, dan amal ibadah kita ngikutin kita juga. Tetapi sampai kita masuk ke liang kubur kita, fayarji'ani wa yabqa wahid. Mohon maaf, 2 pulang. Apa saja yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, jamaah kita, teman kerja kita, teman pabrik kita, pulang semuanya. Siapa lagi yang pulang? Wa maluhu. Harta benda kita juga ikut pulang. Mobil kita yang tadinya ikut, motor kita yang tadinya ikut, sampai kurung batang yang tadinya ikut, itu semua pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Wa yabqa wahid. Akan tetapi satu yang kekal. Apa yang kekal? Amaluhu, amal ibadah kita. Amal ibadah kita ternyata ia yang akan kekal kelak nanti menemani kita di yaumil qiyamah. Yang akan menemani kita di alam kubur kita. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, silaturahmi kita, bukti hormat kita kepada orang tua kita. Itu semua yang akan menemani kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Hati yang bersih, yang tidak pernah ada kesombongan di dalamnya. Penyakit-penyakit hati kita, itu yang nanti akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sama-sama fahami dalam surat yang mungkin seringkali kita baca, dalam surat At-Takatsur ayat terakhir, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kelak nanti pada saatnya Allah akan bertanya kepada kita 'anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika 2 hal itu pulang, harta kita pulang, keluarga kita pulang, amal ibadah kita lah yang akan kita andalkan untuk dapat menolong kita. Karena itu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya perbekalan yang paling mulia, perbekalan yang paling baik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah amal ibadah kita. Kerjakan kewajiban kita. Kerjakan sholat jamaah kita. Kerjakan ibadah-ibadah sunnah kita. Sholat rawatib kita.
sholat-sholat nawafil kita, qiyamul lail kita, tadarus Quran kita. Kita dawamkan itu semua, karena itu kelak nanti yang akan menemani kita ketika kita di alam kubur kita. Ketika tidak ada lagi yang dapat menolong kita dalam keadaan yang benar-benar kita butuh pertolongan orang lain. Di situ ada amal ibadah kita yang menemani kita. Di situ ada sholat kita yang selalu menerangi kubur kita. Subhanallah. Semoga kita semua dapat mempersiapkan kematian kita dengan sebenar-benarnya. Karena semata-mata hidup ini hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.